Kak, ini anggur yang baru saja aku cuci. Aku sudah coba. Manis banget. Nih, aku suapin ya. Nona Qin. Wah, mainnya seru juga ya. Jangan lupa, kita belum bercerai, buru-buru banget tunjukin sifat aslimu. Pak Bai, kamu bisa setia untuk cinta sejatimu, menjaga kesucian. Tapi aku nggak boleh cari pria lain? Jangan lupa, kita berdua ini pernikahan kontrak. Dari dulu sudah sepakat untuk saling tidak mencampuri urusan masing-masing. Pak Bai kok sinis banget? Jangan-jangan karena nggak lihat aku nangis-nangis dan merengek-rengek jadi kecewa ya? Atau jangan-jangan kamu cemburu? Tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Dan aku akan memberimu 50 juta. Selain itu, villa ini juga akan dialihkan atas namamu. Wah, dermawan sekali Pak Bai. Terima kasih atas tipnya, Pak Bai. Ngomong-ngomong, villa ini sekarang punyaku, jadi silakan pergi, tidak usah diantar. Besok jam 10 pagi ketemu di kantor catatan sipil, jangan telat. Bai Jingzhou, kamu pikir aku benar-benar menginginkan uang? Ran, kamu benar-benar mau bercerai ya? Iya, perjanjian cerai sudah ditandatangani. Besok pagi ambil akta cerainya. Bai Jingzhou si brengsek itu. Sok-sokan merasa dirinya penting banget. Dia nggak mikir, kalau selama ini tanpa kamu, Qinran, grup Bai miliknya itu sudah lama. Pantas saja dia mau cerai denganku. Cinta pertamanya, Bo Xiaoya, sudah kembali. Jadi, aku, sang istri hanya dari segi nama ini, harus minggir, gitu. Masih belum datang. Jangan-jangan dia mau mengingkari janji. Halo, Bai Jingzhou. Kamu kenapa? Nona Qin, saya asisten Liu, Pak Bai mengalami kecelakaan, sekarang sedang dioperasi di rumah sakit. Kakak cantik. Kamu datang untuk menjengukku kan? Kamu panggil aku apa? Kakak, kamu cantik sekali. Bisa nggak jadi pacarku? Ini bagaimana sih? Bu Bai, Pak Bai sekarang ada gumpalan darah di otaknya, sehingga menyebabkan amnesia sementara, dia hanya ingat kejadian 5 tahun yang lalu. Anda tenang saja, setelah gumpalan darahnya hilang, ingatannya akan pulih. Pak Bai sekarang harus banyak istirahat. Karena Anda sudah datang, kami akan pergi dulu. Kak, mereka tadi memanggilmu Bu Bai. Jangan-jangan kamu istriku? Mantan istri. Masa sih? Kamu secantik ini? Mana mungkin aku tega menceraikanmu? Pak Bai. Coba lihat baik-baik. Ini perjanjian cerai kita. Hitam di atas putih. Perjanjian cerai apa? Aku nggak tahu, sekarang kan sudah nggak ada lagi. Kamu tidak tahu malu. Aku nggak peduli. Kakak Jingzhou. Kakak Jingzhou. Kakak Jingzhou. Aku hampir mati ketakutan. Bagaimana? Serius? Kamu siapa? Aku Xiaoya. Kakak Jingzhou. Kenapa kamu bahkan tidak ingat aku? Kenapa kamu semakin lama semakin jelek? Badanmu juga bau. Parfum yang sangat tidak sedap. Kamu, pergi. Kamu cepat pergi. Aku tidak ingin melihat kamu. Pergi. Qinran, apakah kamu lagi-lagi melakukan sesuatu yang membuat kakak Jingzhou jadi seperti ini? Nona Bo, kalau aku benar-benar punya cara seperti itu, apakah kamu bisa berdiri di sini berbicara dengan aku? Bisa membaca? Lihat sendiri. Apa? Hilang ingatan? Kakak Jingzhou, kenapa bisa seperti ini? Lihat aku lagi. Aku Xiaoya. Ini zaman apa lagi? Masih main drama cinta tragis di sini. Ya sudah. Kamu berdua sendiri saja di sini berpelukan. Istri, kamu jangan pergi. Lihat, aku sudah seperti ini, kasihanilah aku sedikit. Tinggal menemani aku, boleh?
Kasihan pada pria? Hidupmu akan sial seumur hidup. Istri, Kakak Jingjo, kenapa kamu bisa memanggilnya istri? Kamu lupa kalian adalah pernikahan kontrak. Kamu mencintai aku. Kakak Jingjo, kamu bilang mau bercerai. aku benar-benar tidak paham. Kenapa sekarang ada orang yang mati-matian mau jadi selingkuhan? Aku peringatkan kamu. Jangan lagi bicara sembarangan. Yang mengganggu hubungan kami sebagai suami istri. Istri, tunggu aku. Kamu jangan pergi. Qinran, jangan berpikir kamu sudah menang. Setelah kakak Jingzo ingatannya pulih, saat itu siapa yang menangis, belum tentu. Sayang, tunggu aku dong. Sayang, kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Dan kamu malah mau cerai sama aku, jujur deh. Kamu punya orang lain ya? Bangsat. Demi Bos Xiaoya, sampai maksa aku cerai. Berani-beraninya balik nyalahin aku. Bai Jingzhou, siapa yang mau cerai? Siapa yang punya orang lain? Kamu sendiri nggak sadar ya? Atau jangan-jangan perbuatan buruk yang kamu lakukan itu, nggak bisa kamu hadapi lagi, jadi pura-pura lupa aja? Sayang, meskipun aku kehilangan ingatan, orang yang paling aku cintai cuma kamu, jangan dengerin omongan orang lain. Aku janji. Bai Jingzhou, aku sarankan kamu jangan terlalu yakin. Kamu perlakukan adik kesayanganmu Bo Xiaoya seperti itu hari ini, awas nanti akhirnya menyesal sendiri. Sebelum ingatanmu pulih, kita berdua jangan ketemu dulu. Aku akan beritahu orang-orang di rumah tua. Wah? Jangan dong. Dengerin ya, sekarang kan aku lagi kehilangan ingatan. Perkataan orang lain aku nggak dengerin. Aku cuma dengerin kamu, jadi, kamu harus rawat aku. Bai Jingzhou, kalau kamu beneran kehilangan ingatan, coba tanya asisten Liu, siapa dirimu sebenarnya? Orang kayak kamu, yang licik banget. Cuma kamu yang bisa mengakali orang. Qinran. Bukannya kamu mau cerai? Oke. Asalkan kamu rawat aku, sampai ingatanku pulih, aku akan langsung cerai sama kamu. Nah, bilangnya aku nggak tinggal di sini. Lihat, sidik jariku aja sudah terdaftar, berani-beraninya bohong sama aku. Kamu malah ingatkan aku harus hapus sidik jarimu. Villa ini, kan kompensasi cerai yang kamu kasih, ditambah cek 50 juta. Uang kompensasi putusnya sudah kuterima. Kalau nggak cerai, hatiku nggak tenang. Cih, minggir. Uang 50 juta itu, cuma uang jajan buat kamu, nggak ada artinya. Kalau kamu mau, semuanya bisa aku kasih ke kamu. Sepertinya Bos Bai beneran kehilangan ingatan. Dulu kalau kamu kasih aku uang, selalu ada maunya. Itu dulu. Sekarang apapun yang kamu mau, bisa aku kasih. Qinran, kamu harus punya semangat, ya? Laki-laki brengsek ini sebelumnya bagaimana dia memperlakukan kamu masih bisa jatuh hati padanya. Berdasarkan alasan hilang ingatan, untuk mendekati aku, Kamu adalah istri saya, bagaimana mungkin saya mengambil kesempatan dari kamu? setiap hubungan intim yang tidak melalui persetujuan pihak wanita, apapun hubungannya, disebut pelecehan seksual. Pak Bai, kamu seorang bos besar, tidak mungkin bahkan hal ini tidak memiliki kesadaran hukum, kan? Aku akan kembali ke kamar dulu. Ada perintah, telepon saja. Ah, kamu bagaimana bisa di sini, dan berpakaian seperti ini? Aku datang untuk mandi. Pancuran di kamar tamu sudah rusak semua. Rusak? Begitu banyak kamar tamu rusak semua? Kalau tidak percaya, kamu lihat sendiri.
Qinran, sadarlah. Bagaimana kamu bisa begitu vulgar, mengidam tubuh orang lain? Bai Jingzhou, bisa kamu pakai baju? Tidak apa-apa, suami, silakan sentuh. Sial, aku tidak bisa mengontrol diri. Tidak, Qinran. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Dia karena hilang ingatan. Makanya dia seperti ini terhadap kamu. Halo, Jingzhou, ada apa? besok bukan grup Yusheng acara keluarga, kamu jemput aku, kita pergi bersama. Aku Bai Jingzhou adalah kamu driver keluarga Bo? Tidak, Jingzhou, aku. Istri. Kita lanjutkan. Pergi. Bai Jingzhou, pergi kembali ke kamar tamu. Jika kamu lagi seperti ini, aku akan laporkan kamu untuk pelecehan. Bos grup Bai sudah datang? Nona Bo, CEO Bai belum datang. Tetapi Nyonya Bai sudah datang. Bagus, Qinran, kamu datang sendiri. Maka urusan akan lebih mudah. Tadi kamu bilang keluarga Bai kenapa? Kamu belum dengar? Bai Jingzhou sebentar lagi mau cerai. Beneran? Aku tadi lihat istrinya. Si Qinran itu, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga supaya enggak cerai. Coba pikir, dia cuma wanita biasa, bisa nyamperin Bai Jingzhou. Caranya enggak biasa tuh. Enggak heran aku bilang, dari dulu enggak pernah ketemu dia. Hari ini tiba-tiba muncul. Kayaknya panik. Datang ke sini buat klaim hak. Memangnya ada gunanya? Aku kasih tahu ya, pernikahan Bai Jingzhou ini pasti bubar. Nona besar keluarga Bo sudah pulang ke Indonesia. Ini ada hubungannya sama Nona Bo? Memangnya kenapa? Ini aja kamu nggak tahu? Si Bo Xiaoya ini adalah cinta sejati Bai Jingzhou. Katanya Bai Jingzhou, waktu ngejar dia, hampir aja ninggalin bisnis keluarga buat ke Prancis bareng. Kalau bukan karena Qinran ini yang nyusahin, pakai akal licik naik ke ranjang Bai Jingzhou, Nyonya Bai ini sudah pasti Bo Xiaoya. Aku punya teman, dia eksekutif di grup Bai. Katanya, selama 3 tahun Bai Jingzhou menikah, nggak pernah bawa Qinran ke kantor, dan acara tahunan grup Bai ini, dia juga nggak pernah ngizinin dia datang. Bo Xiaoya beda. Sebelum dia ke luar negeri, dia tiap tahun datang ke acara tahunan. Nyonya Bai, kebetulan banget ketemu di sini. Nyonya Bai apaan sih? Harusnya dipanggil Nona Qin. Kamu dari zaman dulu ya? Bangga pakai nama marga suami? Munafik banget sih. Kalau bukan ngandelin Bai Jingzhou, kamu bisa datang ke sini. Mbak, aku cuma nggak mau bikin kamu kaget setengah mati. Jangan meremehkan orang. Jangan seneng dulu. Gumpalan darah di otak Bai Jingzhou sebentar lagi bakal hilang. Nanti lihat kamu, masih bisa sombong apa enggak. Sayang. Kok kamu bisa sampai sini? Bukannya aku sudah bilang, jangan pernah keluar dari pandanganku? Kak Jingzhou, bukannya kamu suruh aku tunggu di ruang istirahat, kok malah ke sini? Nona Bo, tolong jaga sikap. Kak Jingzhou, kenapa kamu jadi seperti ini? Kan kamu yang bilang mau cerai dan menikahiku. Karena itu aku tinggalkan segalanya di Prancis dan pulang. Masa kamu bisa berubah pikiran seenaknya? Iya, dulu kan dia bilang Nona Bo itu cinta pertamanya. Sekarang cepat sekali berubah hati. Iya, bener. Laki-laki itu, sama semua. Selesai main, langsung lupa. Menurutku sih, Nyonya Bai yang lebih hebat, bisa menguasai hati suaminya. Qinran, apa yang sudah kamu lakukan? Sampai-sampai Kak Jingzhou jadi seperti ini? Hari ini aku pasti. Bo Xiaoya, dengarkan baik-baik. Aku sibuk setiap hari. Nggak ada waktu buat bersaing berebut pria sama kamu di sini. Kamu kan suka sama Bai Jingzhou? Silakan kejar dia sepenuh hati. Nggak ada yang bakal halangi. Berani-beraninya mukul aku. Kak Jingzhou, dia mukul aku. Kalau kamu masih bicara sembarangan, bukan cuma dia yang bakal mukul kamu. Kebetulan semua orang ada di sini, maka izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah istriku,
Bai Jingzhou. Nona Qinran. Kami berencana bulan ini mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Saat itu, kami akan mengundang kalian semua. Semoga kalian bisa ikut menyaksikan kebahagiaan kami. Bai Jingzhou, kapan aku setuju untuk mengadakan pesta pernikahan denganmu? Sayang, masa kamu masih mau di sini? Diteror sama para tukang gosip ini? Aku lagi bantu kamu keluar dari situasi sulit. Ayo pergi. Kalian yang memaksaku. Ada? Sudah tidur? Kenapa kamu tidak bicara? Kamu sedang koma. Dokter, apakah kamu yakin hanya dengan kejutan listrik bisa membuat Jingzhou pulih ingatannya? Tidak akan menyakitinya? Nona Bo, tenang saja. Direktur Bai karena pendarahan di otaknya menyebabkan hipokampusnya dan beberapa saraf mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Asalkan kita memberinya stimulasi yang berbeda, kita sepenuhnya bisa membantunya pulih ingatan. Jingzhou, tenang saja. Kamu segera bisa pulih ingatan, aku menunggumu. Mulai saja. Tolong. Kalian sedang apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Dokter, ini bagaimana? Kenapa rasanya Jingzhou sepertinya sangat kesakitan? Ini fenomena normal. Tidak apa-apa. Jingzhou, tahan sebentar. Kamu segera bisa pulih ingatan. Bo Xiaoya, lepaskan aku. Kamu tahan lagi sebentar. Aduh, Bai Jingzhou, kamu bagaimana? Bagaimana Qinran bisa menemukan tempat ini? Bo Xiaoya, kamu mau mati. Bo Xiaoya, aku juga memperingatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh Bai Jingzhou sekali lagi, aku akan membuat keluarga Bo meninggalkan Haicheng sepenuhnya. Bawa dia turun. Beritahu orang-orang di bawah, keluarga Bo gagal dalam mendidik anak perempuan. Aku kesal. Beri mereka pelajaran. ya? Bai Jingzhou, kamu baik-baik? Jingzhou, kamu baik-baik, aku tidak bermaksud. Jingzhou, Qinran, bagaimana kamu bisa di sini? Xiaoya, kamu sudah pulang ke negara. Bukankah sudah disepakati bahwa aku akan menjemput kamu? Jingzhou, kamu sudah bangun. Berhasil. Ini adalah keajaiban medis. Ini, tenanglah. Kak Jingzhou, kamu baik-baik saja? Bai Jingzhou, kamu kenapa? Qinran, kamu nggak lihat Kak Jingzhou sudah bangun? Kamu masih belum pergi. Hei, sayang. Bai Jingzhou, bagaimana perasaanmu? Sayang, aku merasa baik-baik saja. Besok kita tetap akan mengadakan pernikahan ya. Kamu kan sudah ingat lagi? Kenapa masih mau menikahinya? Sayang, entah aku ingat atau tidak, orang yang paling aku cintai tetaplah kamu. Cantiknya seperti bidadari. Sungguh pesona yang bisa membuat negara runtuh. Jadi menurutmu dia bidadari atau siluman? Atau siluman? Ngapain diperdebatkan sih? Pokoknya, cantik itu sudah cukup. Huan, Katakanlah, apa keputusanku untuk setuju menikah dengan Bai Jingzhou itu benar? Apakah pilihan yang tepat? apa kamu khawatir setelah ingatannya pulih? Dia akan memperlakukanmu seperti dulu. Kemarin saat kita menyelamatkannya, ada satu saat. Aku merasa tatapannya dingin seperti dulu. Ran, kamu harus tanya hatimu sendiri. Apa kamu masih mencintainya?
Masih mau bersama dengannya? Apakah dia layak untuk kucintai? Nona Qinran, apakah kamu bersedia menikah dengan Bai Jingzhou sebagai suaminya, mencintai dan setia padanya, baik saat dia miskin atau cacat, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Bai Jingzhou, apakah kamu bersedia menikahi Nona Qinran sebagai istrimu, mencintai dan setia padanya, baik saat dia miskin, sakit, atau cacat, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Bai Jingzhou. Jingzhou, Bai Jingzhou. Kamu sakit kepala? Ayo kita ke rumah sakit. Menyingkir. apa yang kamu lakukan, Bai Jingzhou? Mungkin dia sudah ingat lagi. Jingzhou, kamu sudah ingat lagi, Jingzhou? Kamu sudah ingat saya? Lihat baik-baik, kamu ingat saya? Aduh Jingzhou. Kamu tidak tahu Qinran ini, dia manfaatkan kamu yang hilang ingatan, dia membujuk kamu untuk menikah hari ini. Hari ini, saat semua orang ada, kamu jelaskan baik-baik. Bongkar kebusukan wanita licik ini yang sebenarnya. Jingzhou, Qinran, oh Qinran. Kamu akhirnya lagi-lagi terjebak olehnya, karena tidak bisa mengubah akhirnya. Para tamu. Maaf. Pernikahan hari ini akan berakhir. Pernikahan tetap berlanjut. tidak boleh Jingzhou. Bapak Bai Jingzhou, apakah Anda bersedia menikahi Qinran, mencintainya dan setia padanya, baik saat dia miskin, sakit, atau cacat, sampai mati? Saya bersedia. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Bai Jingzhou. Pernikahan ini bisa kamu batalkan. Aku tidak akan memaksa kamu. Jangan minum lagi, jangan minum lagi, kamu sudah minum terlalu banyak. Kalau kamu tidak minum, aku minum. Tidak boleh. Tidak boleh menikahi dia. Tidak boleh menikahi dia, Jingzhou. Jingzhou, Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana aku menjelaskan kepada Junze? Pria brengsek. Ayo. Malam ini minum sepuasnya. Saya yang bayar, Direktur Qin. Hebat, Direktur Qin. Keren banget, Direktur Qin. Gimana? Hari ini ikut aku? Tempatnya cocok kan? Kamu memang sahabat sejati aku. Lihatlah anak-anak anjing galak ini. Mana ada yang tidak lebih baik daripada Bai Jingzhou? Betul. Kita tidak boleh karena dia satu pohon. Mengabaikan seluruh hutan, mari bersenang-senang. Ya. Untuk hutan, untuk kebebasan, ayo. Semua ikut aku bersenang-senang. Sayang, tidak punya mata? Cantiknya. Minum terlalu banyak, ke toilet, ayo, aku bantu kamu. Minggir. Ayo cantik, main dengan kakak sebentar. Kalau tidak, aku main dengan kamu. Kamu siapa? Berani mengurusi urusan aku? Kamu dengarkan baik-baik. Namaku Bai Jingzhou. Tidak disebut sampah. Ternyata Direktur Bai dari grup Bai. Tidak mengenal orang penting. Pergi. Direktur Bai beruntung, aku pergi. Ran-ran, bangun, bangun.
Kamu minggir. Aku tidak mau kamu urusi. Qinran, jangan lupa kamu masih Nyonya Bai. Jangan membuat aku malu. Bai Jingzhou, brengsek kamu. Turunkan aku. Kemarin sudah terlalu malam. Aku tidur di kamar tamu, tenang saja. Nanti aku akan bilang ke Mbak, agar tidak perlu membuat bagian untukku. Perjanjian perceraian yang baru sudah dibuat. Tolong ditandatangani, Pak Bai. Dengan begitu, kamu bisa memberikan uang dengan tenang. Maaf ya. Tangan saya gemetar tadi. Tapi sebentar lagi saya sibuk, sepertinya tidak ada waktu untuk menunggu kamu mencetak lagi. Kalau begitu, setelah kamu mencetaknya, langsung taruh di meja kerja saya. Bai Jingzhou, kamu sengaja. Kamu tidak mau memberikan uang lagi ya? Kamu kok bisa begitu tidak tahu malu? Ingin bercerai. Tak semudah itu. Halo Junze. Kamu sudah pulang ke Indonesia? Pas aku ingin bertemu denganmu? Soal Xiaoya kita harus bicara. Kali ini pulang ke Indonesia? Rencana tinggal sampai kapan? Masih akan kembali? Xiaoya tidak tertarik dengan bisnis ayah dan ibu angkat meminta aku pulang untuk mengambil alih grup. Oh ya, Jingzhou, kamu waktu itu telepon aku, bilang mau bicara dengan aku soal Xiaoya. Dia kenapa? Maaf ya aku datang terlambat. Putri bos sudah datang. Xiaoya sudah lama menunggu kamu cepat. Hukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Tak masalah. Aku sudah bilang kan? Hari ini kita berdua yang bertemu. Kenapa kamu ajak dia datang? Jingzhou. Sebelumnya, aku terlalu berharap kondisi kamu cepat pulih. Makanya aku mencari dokter itu, aku tidak bermaksud menyakiti kamu, dan hari itu aku tidak bisa mengendalikan emosi sendiri, makanya merusak pesta pernikahan kamu. Jingzhou, hal-hal ini Xiaoya sudah cerita ke aku. Dia juga peduli dengan kamu maafkan dia saja. Jingzhou, aku minta maaf ke kamu. Tak perlu. Kamu tenang saja. Aku akan awasi Xiaoya nanti. Tak akan biarkan dia ganggu kamu berdua lagi. Lagi pula dia sekarang sudah tidak peduli aku. Jingzhou, berharap bisa mendapat maaf kamu. Xiaoya. Ada apa? Xiaoya, kamu mau ngapain? Aku cuma mau minta maaf sama kakak Jingzhou. Kamu kasih obat ke Jingzhou. Kamu pernah mikirin akibatnya? Kalau hari ini kamu nekat ngehalangin aku, besok kamu nggak punya adik lagi. Kak, makasih. Kakak Jingzhou, aku minta maaf atas tingkah kekanak-kanakanku yang dulu. Semoga kamu bisa memaafkanku. Kakak Jingzhou, kamu masih nggak mau maafin aku? Qinran, cepat datang, lihat sendiri. Lihat betapa sayang Jingzhou padaku. Qinran, aku minum dengan klien sampai mabuk, bisa kamu datang menjemput aku? Pria brengsek. Masih pandai menyuruh orang.
Cari sopir kamu. Dia izin pulang ke kampung halaman. Benar-benar tidak menganggap diri sebagai orang luar. Setengah jam kemudian, tunggu aku di depan hotel. Baterai HP habis. Bikin kesal aja. Bai Jingzhou. Bai Jingzhou. Bai Jingzhou. Bai Jingzhou. Bai Jingzhou, kamu melakukan hal seperti ini, bahkan masih berani meminta saya untuk menjemputmu. Anggap saya apa? Bai Jingzhou, kamu melakukan hal seperti ini, anggap saya apa? Bai Jingzhou, kamu berani melakukan hal seperti ini, kamu anggap aku apa? Ini aku. Bai Jingzhou? Kok bisa kamu? Bukannya kamu seharusnya di dalam kamar? Kamu berharap aku ada di ranjang orang lain? Aku? Di sini, ya, 3218. Coba lihat lagi SMS-nya. Iya. Ayo, masuk. Siapa mereka? Saatnya memberi pelajaran pada Bo Xiaoya. Masih ada pertunjukan seru nantinya. Kenapa ini? Bo Junze mengajak saya makan. Tak disangka Bo Xiaoya juga datang. Dia memasukkan obat ke minuman saya. Dia pikir saya tidak tahu, saya Bai Junzhou selama ini. Hidup sia-sia, tipu muslihat kecilnya ini. Tidak bisa saya ketahui. Obat apa? Kamu bilang obat apa? Otak kamu ini, masih bisa memberi saya obat pencahar? Obat perangsang? Sebelumnya saya sudah merasa, Bo Xiaoya adalah anak perempuan yang manja, suka bersaing, disombong dan kasar. Siapa sangka dia bisa menggunakan trik yang begitu rendah. Seperti ini. Kamu juga tidak bisa mencari seorang pria untuk menyakitinya. 3218. Di sana, di sana. Bo Xiaoya? Kamu siapa? Keluar, keluar. Nona Bo ini mainnya cukup heboh ya. Jangan foto. Dia tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Tentu saja konsepnya berbeda dengan kita. Jangan foto. Benar-benar orang tidak bisa dilihat dari wajahnya. Biasanya tampak cukup polos. Nona Bo. Nona Bo. Ada yang ingin Anda tanggapi? Kamu ini terlalu kejam. Dia yang lebih dulu berencana jahat terhadapku, dan dia bahkan ingin melibatkan kamu. Siapa tahu kamu termasuk orang yang setelah selesai langsung lupa. Mencari untung dari dua pihak. Di hati kamu, Bai Jingzhou adalah orang yang begitu rendah dan tak tahu malu? Pak Bai, kita dua orang tidak saling mengenal. Sudah 3 tahun menikah. Kata-kata yang kamu ucapkan kepada aku belum sebanyak yang kamu bicara dengan pembantu.
Tenang saja, masih ada banyak waktu di masa depan. Kita punya banyak kesempatan untuk mengenal lebih jauh. Hari pertama mengenal lebih jauh. Sarapan yang dibuat si anjing. Anjing baru makan ini. Lagi pula si anjing itu tidak ada. Aku makan, dia tidak tahu. Anda benar-benar tidak boleh masuk. Jangan membuat saya sulit. Kamu? Pak Bai, saya benar-benar tidak bisa menahan dia. Kamu keluar? Bai Jingzhou, kenapa kamu melakukan itu kepada Xiao Ya? Dia seorang perempuan, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain setelah ini? Nah, Xiao Ya, Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah rekan dalam rencananya. aku pernah mencoba menghentikan dia. Tetapi, Bo Junze, apakah kamu masih layak disebut pria? Kalau kamu suka Bo Xiaoya, silakan kejar dia. Kenapa kamu menyuruh aku untuk menjaga dia? Sekarang timbul kesalahpahaman yang begitu besar. Kamu bahkan tidak berani bersuara sedikit, dan malah datang untuk menuduh aku. dia adalah adikku. Omong kosong adik. Antara kamu dan dia tidak ada hubungan darah sama sekali. Bo Junze, aku peringatkan kamu, jaga baik-baik Bo Xiaoya. Selesaikan urusan kamu. Kalau tidak aku anggap tidak ada saudara seperti kamu, dan jangan biarkan Bo Xiaoya datang lagi. Mengganggu istriku. Kalau tidak, tidak akan seperti kemarin malam yang sederhana. Apa maksudnya? Nyonya ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda. Katanya, aku bukan burung kenari yang dia pelihara di villa. Aku bukan pacar kecilnya, dia sendiri sudah melakukan banyak hal buruk. Dengan barang sedikit ini dia ingin mengusir aku butuh barang sedikit dari dia. Apa burung kenari pacar kecil? Aku menganggapnya sebagai istri. Ingin membuatnya senang. Pak Bai, saat Anda sebelumnya hilang ingatan justru paling bisa membuat Nyonya senang. Sekarang ingatan Anda sudah pulih, apakah semuanya sudah lupa? 50 juta itu semua adalah uang saku untukmu. Sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tidak apa-apa, suami, silakan sentuh. Aku akan kembali melihat. Aku tidak percaya. Aku CEO Grup Bai yang terhormat tidak bisa mengatasi kamu. Istri untukmu. Semoga kamu selalu cantik seperti bunga. Cara merayamu tidak kreatif. Ucapanmu juga begitu. Kalau mau, ambil. Kalau tidak, terserah. Bukan begitu. Kamu merayu dengan sikap seperti ini? Hari ini saya datang untuk menjelaskan hubungan saya dengan Bo Xiaoya tidak seperti yang kamu pikir. Bo Junze meminta saya untuk merawatnya. Lalu, merawatnya. Menumbuhkan perasaan, hingga keranjang. Kamu, jangan bicara begitu kasar. Sudah saya katakan, saya dan Bo Xiaoya tidak ada hubungan sama sekali. Tidak suka saya bicara kasar? Jangan lakukan hal yang menjijikkan untuk membuat saya jijik. Sudah menikah 3 tahun. Kamu tidak ingat hari ulang tahun saya. Setiap tahun, Bo Xiaoya berulang tahun. Kamu memberi bunga dan kue. Pada hari pernikahan, kamu meninggalkan saya untuk mengejar Bo Xiaoya, dan dengan Bo Xiaoya berhubungan tidak jelas. Boleh kamu melakukan, tapi tidak boleh saya mengatakan. Saya, Pergi. baik, saya tahan. Nona Bo bermain cukup seru. Ya, Jangan rekam? Tapi dia tumbuh besar di luar negeri. Tentu berbeda. Dengan prinsip kita, Bai Jingzhou. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sayang, nanti aku ada waktu. Bagaimana kalau aku antar kamu ke SPA? Bukannya aku sudah bilang, SPA yang aku datangi, tidak boleh masuk untuk pria. Di kota ini, bahkan Bai Jingzhou seperti aku, tidak bisa masuk dengan wajahku. Rumah tahanan coba masuk dengan wajahmu. Sayang, kalau tidak, nanti aku tunggu kamu di kedai kopi. Ayo tasmu aku bawa.
Ada restoran Jepang baru di Jalan Fuli. Nanti malam kita coba. Kakak bantu aku janjian dengan kakak Jingzhou. Xiao ya, jangan lagi suka Jingzhou, oke? Seumur hidup aku hanya suka kakak Jingzhou. Kakak kamu bantu aku mengambil kakak Jingzhou balikan, ya. Xiao ya, kenapa kamu tidak paham? Jingzhou tidak suka kamu. Aku sangat menyesal malam itu, tidak menghentikan kamu. Kalau tidak kamu juga tidak akan. Jangan bicara lagi, Bo Junze. Aku tanya, kamu satu hal, kamu mau bantu atau tidak? Maaf, hal ini aku tidak bisa bantu kamu lagi. Semua mengganggu aku, baiklah. Kalau begitu aku akan membuat semua kalian membayar. Kinran. Aku akan membunuhmu. Temukan wanita ini. Coreng wajahnya. Wah, benar cantik banget. Apa yang dia lakukan? Yang membuat gadis ini berani melakukan hal kejam seperti ini? Hal yang tidak perlu kamu tahu, jangan banyak bertanya. 2 juta. Mau? Kalau ada uang, ambil saja. Bodoh kalau tidak. Di kartu ini ada deposit 1 juta. Setelah berhasil uang sisanya akan saya transfer langsung ke kartu. Kalau kamu mau mencoba wanita ini saya juga tidak keberatan. Oke, tunggu kabar saya. Bagaimana Ranran? Kamu naik mobil dulu, cari bantuan. Aku akan menahan mereka. Tidak boleh. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu sendiri? Cepat cari orang. Kalau tidak, kita semua akan mati. Kalian mau menghadang aku? Cantik, ini jelaskan. Dengan lengan dan kaki kecilmu ini, masih mau lawan kami? Haha, bos, aku duluan. Kamu duluan. Kalau ceroboh melukai si cantik ini, aku pasti sakit hati. Minggir. Aku sendiri yang tangani. Cantik, turunkan tongkatnya, ikut kami dengan baik. Aku janji akan perlakukan kamu dengan lembut. Halo, Shenchi. Cepat datang ke garasi bawah tanah Long Mall. Aku dan Ranran dihadang oleh sekelompok preman. Jauhkan tanganmu. Main serius dengan aku? Kalian sekelompok menghadang aku. Aku tidak main serius dengan kalian. Aku main rumah-rumahan dengan kamu. Baik. Kamu memang keras. Kalau hari ini aku masih sayangi wanita, aku seperti anjing. Para sampah ini masih bengong apa? Ikat dia untuk aku, yang di mobil juga jangan lewatkan. Berhenti. Wanita Bai Jingzhou. Kalian juga berani sentuh? Aku tak peduli siapa Bai Jingzhou atau Hei Jingzhou. Semuanya, serang, wanita itu ikat dan bawa. Yang pria, hidup atau mati tidak penting, hentikan. Jangan biarkan mereka kabur. Aku hampir mati ketakutan. Untung kalian datang tepat waktu. Serang. Bapak Qin, Anda baik-baik saja? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Tidak mau bicara ya? Baik, aku ingin tahu apakah mulutmu lebih keras. Atau tongkat baseballku lebih keras. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan bicara. Bagus. Barusan masih bicara hal-hal kotor itu. Benar, kan? Aku akan membuatmu tidak bisa punya anak. Jangan, aku bicara. Itu putri keluarga Bo. Bo Xiao ya? Dia menyuruhku untuk mengikatnya. Sudah tahu. Selain orang seperti Nona Bo, siapa lagi yang akan menggunakan taktik yang begitu rendah? Kenapa kalian semua melihat saya? Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Benarkah? Kalau begitu, apapun tindakan saya, Bapak Bai tidak akan menghalangi. Benar, kan? Silakan saja. Bawa semua orang ini ke kantor polisi. Bai Jingzhou, kenapa kamu ikut kami? Kamu pikir karena kamu menyelamatkan Ranran, masalah masa lalu bisa diabaikan? Saya beritahu kamu, kami mengalami hal seperti hari ini. Semua karena kamu. Kalau bukan karena hubungan kamu dengan Bo Xiaoya yang tidak jelas, apakah dia akan terus-terusan mengganggu Ranran kami? Saya beritahu kamu, kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, jauhilah Ranran.
jangan lagi merusak hidupnya. Ran, kamu juga berpikir seperti itu? Bo Xiaoya, ini akibat ulah kamu sendiri. Jangan menyalahkan saya. Ran, hari ini kita sudahi saja. Pulang dan beritahu. Panggil kembali konsultan teknologi chip di grup Bo, batalkan kolaborasi penelitian chip kedua keluarga. Semua proyek yang sedang berjalan hentikan sekarang. Bai Jingzhou, kamu sakit? Begitu ketemu langsung berkelahi dengan aku. Bo Junze, aku suruh kamu jaga Bo Xiaoya. Dia berani menyewa preman untuk mengganggu Ran. Kamu pikir aku takut menghadapinya? Apa, Xiaoya dia? Dia berani? Semua mengganggu aku. Bagus, aku akan membuat kalian semua membayar. Kinran, aku akan membunuhmu. Kinran tidak apa-apa. Kalau Ran ada masalah, aku tidak akan berdiri di sini bicara dengan kamu begitu saja. Aku beritahu kamu. Aku tak akan membiarkannya. Maaf Jingzhou, aku pulang akan bicara baik-baik dengan dia. Tak perlu. Hari ini aku datang untuk bilang keluarga baik kami mulai sekarang tak lagi bekerja sama dengan kalian. Jingzhou, tak perlu sampai membatalkan kolaborasi kedua keluarga. Kedua keluarga kami sudah lama bersahabat. Hubungan kami sangat erat. Baik. Kalau tak mau batalkan kolaborasi juga boleh. Kalau begitu kamu ikat Bo Xiaoya untuk aku. Apa yang dia mau lakukan kepada Ran, lakukan semua kepada aku? Bagaimana? Tak bisa? Lalu kamu bicara apa tentang persahabatan? Ayah, ada sesuatu. Pak Bo, ada masalah. Yusheng Group memberi kabar, membatalkan semua proyek kolaborasi. Konsultan teknologi chip juga dipulangkan. Apa? Apa yang terjadi? Tidak tahu. Orang dari Yusheng tidak mengatakan apa-apa. Pak Bo, cepat pikirkan solusinya. Aduh, Yusheng ini kenapa tiba-tiba langsung membatalkan kolaborasi? Bo, cepat hubungi bos mereka, tanya sampai jelas. Aku juga tidak kenal bos mereka. Dia tidak pernah muncul, katanya Marga Qin. Sepertinya seorang pria muda yang berbakat. Begitu kebetulan. Apa yang kamu katakan? Junze. Ayah, aku baru ingin memberi laporan kepada ayah. Xiaoya menyuruh orang menculik istri Jingzhou. Jingzhou juga akan membatalkan kolaborasi kedua keluarga. Apa? Istri Jingzhou juga bermarga Qin. Namanya Kinran. Ayah katakan, apakah ada hubungan antara ini? Ayo, Si wajah bekas luka ini benar-benar bisa? Ayah, kenapa? Mengejutkan aku. Kenapa? Kenapa? Aku ingin bertanya apa yang kamu lakukan. Di mata kamu masih ada hukum? Berani menculik istri Bai Jingzhou. Nah, ini bagus. Tidak hanya Yusheng Group membatalkan kolaborasi. Sekarang keluarga Bai juga membatalkan. Keluarga Bo kita akan hancur. Bagaimana mungkin? Kakak Jingzhou bagaimana mungkin membatalkan kolaborasi? Dan Kinran, si wanita bajingan itu meski bermarga Qin, pasti tidak ada hubungan dengan Yusheng Group. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia demi uang menjadi istri kontrak kakak Jingzhou? Diam kamu. Meski Kinran tidak ada hubungan dengan Yusheng Group, tapi bagaimanapun juga, dia juga istri Bai Jingzhou. Kamu langsung pergi minta maaf kepada mereka. Setidaknya bisa menjaga kolaborasi keluarga Bai. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin minta maaf kepada si wanita bajingan itu? Kamu. Bo, aduh. Junze, cepat ambilkan obat untuk ayahmu. Jingzhou, bisa kamu memberi kelonggaran? Dan terus bekerja sama dengan keluarga Bo. Ayahku sudah menghukum Xiaoya. Dan dia sendiri juga marah sampai masuk rumah sakit. Memohon kepada aku sekarang tidak ada gunanya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jaga baik-baik Bo Xiaoya. Itu kesalahan aku. Tapi mohon kamu melihat atas hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Bantu aku sekali lagi. Kemarin, Yusheng Group juga menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Bo. Jika kamu tidak membantu aku, keluarga kami akan hancur. Yusheng Group. Keluarga Qin? Apakah Ran dan keluarga Qin? Bos Qin, kamu baik-baik? Bos Qin? Apakah Ran adalah keluarga Qin pemimpin misterius itu? Kamu juga tidak tahu? Siapa Ran itu penting? Bo Xiaoya menyentuhnya sama dengan melanggar batas aku tidak akan lemah.
Aku menggantikan Xiaoyah meminta maaf kepada kamu. Marah apapun kamu tujukan kepada aku. Bangun. Bo Junze. Bo Xiaoya itu apa bagusnya? Kamu demi dia sampai harga diri tidak dianggap? Aku bukan demi dia. Demi keluarga Bo. Keluarga Bo telah membesarkan aku. Aku tidak bisa melihat keluarga Bo bangkrut. Tapi Ranran adalah istri aku. Aku memaafkan kamu sama dengan mengkhianati dia. Kalau begitu bisa kamu membantu aku mengatur janji dengan Qinran. Aku akan meminta maaf kepada dia. Dia sekarang bahkan telepon aku tidak dijawab. Bagaimana aku bisa membantu kamu mengatur? Maaf Jingzhou. Aku akan mencari cara menemui Qinran dan menjelaskan semua ini kepada dia. Identitas pemimpin keluarga Qin kamu investigasi lagi. Baik bos, baik. Oh ya, juga identitas Ranran juga harus investigasi lagi. Ranran, sore ini jangan sibuk-sibuk ya. Direktur Qin, Tuan Muda Bo Junze dari keluarga Bo ada di bawah kantor, ingin menemui Anda. Yang ingin dia temui adalah Qinran, atau pemilik di balik Yusheng. Dia bilang ingin bertemu Direktur Qin dari Yusheng. Tapi dari nada bicaranya, sepertinya dia belum yakin Anda adalah pemilik perusahaan. Tidak mau bertemu. Baik, Direktur Qin. Ranran, bagaimana kalau kita menyebarkan kabar sedang mencari mitra baru? Apa maksudmu ini? Bukankah keluarga bos sekarang sedang mati-matian mencari kamu? Kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pesta koktail bisnis dan mengundang mereka? Kapan kamu jadi baik hati begini? Aku cuma ingin membelamu. Bos Xiaoya itu, dia menganggapmu orang biasa, mudah ditindas, makanya dia berulang kali ingin menyakitimu. Kalau dia tahu hidup matinya keluarga Bo ada di genggamanmu, itu... Ngapain repot-repot mengganggunya? Waktuku sangat berharga. Kamu kan CEO grup Yusheng. Masa kamu rela bersembunyi di balik layar selamanya? Lagi pula sekarang kamu sudah bukan Nyonya Bai lagi. Kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk tampil di Haishi, supaya urusan ke depan lebih mudah? Junze, menurutmu apa maksud keluarga Qin ini? Di satu sisi, menolak kerjasama dengan kita. Di sisi lain, mengirimkan undangan. Ayah, aku juga tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, kalau bisa bertemu kepala keluarga Qin, masih ada harapan. Besok malam ada pesta koktail. Kamu ikut saja di belakang dengan tenang. Kalau bertemu Bai Jingzhou dan istrinya, kamu harus minta maaf. Tidak mungkin. Kamu. Sudah, jangan bertengkar. Serahkan padaku, anakku yang baik. Dengarkan nasihat ibu. Di dunia ini banyak pria baik. Ngapain terpaku pada satu orang? Besok malam di pesta koktail, orang-orang penting Haishi akan berkumpul. Manfaatkan kesempatan untuk melihat apakah ada yang cocok di matamu. Jangan terus memikirkan Bai Jingzhou. Ibu sudah mencari informasi. Presiden Direktur Grup Yusheng, Direktur Qin Muda, usianya sebaya denganmu. Dia adalah orang terkaya di Haishi kita. Apa yang kusuruh kamu selidiki? Bagaimana hasilnya? Tentang informasi CEO Grup Yusheng, tidak bisa ditemukan apapun. Keluarga Qin ini kerahasiaannya terlalu ketat, ya? Kalau Ranran, bagaimana? Informasi tentangnya yang bisa diselidiki hanya 3 tahun sejak menikah dengan Anda. Sebelum itu, Minasulan, semuanya kosong. Pesta minum besok malam. Bawakan yang dulu kubeli, cincin berlian safir biru vivid itu, bawa saja. Pak Bai, cincin berlian ini bukan hadiah permintaan maaf untuk istri Anda. Untuk apa Anda membawanya? Lakukan saja perintahku. Dua yang ini juga boleh. Keduanya cocok untukmu, Ranran. Kedua item itu sudah dipesan orang. Bo Xiaoya. Kupikir siapa yang sombong sekali, mau mengambil ketiganya. Ternyata kalian berani datang ke butik haute couture ini. Apakah sudah berbaikan dengan Bai Jingzhou? Atau jangan-jangan dia memberimu uang cerai yang besar? Masalah sebelumnya belum kuhitung denganmu. Mau apa? Sekarang langsung datang sendiri. Mau apa? Kamu berani memukulku? Ayo, coba pukul aku, HMPH. Aku belum pernah melihat permintaan yang begitu hina. Baik, aku penuhi permintaanmu. Kamu benar-benar berani memukulku. Kalian berdua, keluar dari sini. Ini toko keluarga Bo, kalian tidak diterima lagi di sini. Nona Bo, walaupun ini toko keluarga Bo, tapi konsumen punya hak belanja. Toko kami tidak menerima orang melarat seperti kalian. Jangan kotori gaun haute couture ini dengan kemelaratan kalian. Terutama kamu, Qinran.
Aku jijik melihatmu. Kamu, Kalau begitu, cabut saja matamu sendiri. Bo Xiaoya, sudah mengalami semua itu? Sepertinya tidak berpengaruh pada keluarga Bo, kan? Kamu masih punya waktu untuk mengganggu istri saya? Bai Jingzhou, kamu benar-benar anjing yang lebih mementingkan wanita daripada teman. Untuk wanita ini bahkan mengabaikan hubungan baik antara Bai dan Bo selama puluhan tahun. Hubungan baik selama puluhan tahun langsung membatalkan kerjasama begitu saja. Sungguh kejam. Aku dulu memang bodoh. Bahkan tertarik pada orang seperti kamu, dan lagi aku memang tidak suka Qinran. Ini toko keluarga saya. Kamu datang juga tidak berguna. Bo Xiaoya kamu? Nona Bo, kamu yakin mau mengusir kami? Cepat pergi. Aku Qinran. Halo, Nona Qin. Ada yang perlu dilakukan? Segera beritahu. Semua toko milik keluarga Bo keluar dari Mall Hengsheng dalam 1 jam. Selamanya tidak boleh masuk lagi. Ah. Tidak paham? Paham. Nona Qin, aku akan beritahu sekarang. Jika mereka bertanya alasannya, suruh mereka tanya Nona Bo saja. Qinran, kamu sedang berakting? Kamu pikir kamu siapa? Bisa mengendalikan Mall Hengsheng? Hari ini kita lihat di sini. Dalam 1 jam, Mall Hengsheng akan mengusir keluarga Bo atau tidak? Tak perlu 1 jam. Dalam 5 menit kamu akan tahu hasilnya. wah, efisiensi cukup tinggi. Ayahku, menyuruhku pulang makan. Bo Xiaoya, kamu brengsek. Apa yang kamu lakukan di luar? Kenapa Mall Hengsheng tiba-tiba membatalkan hak masuk toko keluarga Bo? Kamu benar-benar ingin keluarga Bo bangkrut? Siapa kamu sebenarnya? Aku ingin tahu. Tidak akan aku kasih tahu. Kamu boleh saja bertindak kasar di sini, tapi kami tidak boleh membela keadilan. Kamu? Ran, cuma mau jalan-jalan biasa, ketemu dia, benar-benar menyebalkan. Ayo kita ke tempat lain. Ran, tunggu aku. Ada apa? Tentang masalah perpisahan. Aku ingin bicara denganmu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Uangnya aku bisa tidak ambil. Langsung ketemu di kantor catatan sipil saja. Tidak, aku. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Kalau begitu, semakin tidak ada yang perlu dibicarakan. Pilihanmu, terus begini, atau kita ketemu di pengadilan. Ran, kasih aku satu kesempatan, biarkan kita duduk dan bicara baik-baik, oke? Bai Jingzhou, kenapa kamu malah mulai berani? Aku kasih tahu ya, ada beberapa hal yang aku sudah lama tahan. Dulu, kamu sendiri yang minta menikah dengan Ran. Hasilnya? Setelah menikah, kamu mengabaikan Ran selama 3 tahun. Yang parahnya, kamu sendiri tidak menjaga diri. Terus berhubungan dengan Bo Xiaoya itu, bikin Ran kena banyak masalah. Aku kasih tahu, semua ini akibat kesalahanmu sendiri. Ya, itu masalah aku. Tapi keadaan tidak seperti yang kamu pikir. Makanya aku harus jelaskan lebih jelas. Baik. Aku kasih kamu 10 menit. Apa katamu? Kamu terlibat dengan Bo Xiaoya. Karena Bo Junze? Ya? Mas, kamu bercanda ya? Itu urusan mereka berdua, kakak beradik? Apa hubungannya denganmu? Mereka berdua bukan saudara kandung. Bo Junze adalah anak angkat keluarga Bo. Sejak kecil sudah menyukai Bo Xiaoya. Wah. Lanjutkan, jangan berhenti. Dulu, aku dan Bo Junze kuliah di luar negeri. Kami berdua teman baik. Setelah lulus, aku pulang ke Indonesia. Dia tetap di sana untuk sekolah. Dia minta tolong padaku untuk menjaganya. Jadi, lama-kelamaan kamu jadi akrab dengan Bo Xiaoya. Itu semua anggapan sepihak Bo Xiaoya. Karena dulu, Bo Junze sering menyuruhku mengirimkan hadiah untuk Bo Xiaoya. Inisial namaku, dan inisial nama Bo Junze sama persis. Jadi Bo Xiaoya mengira hadiah-hadiah itu dariku. Aku sudah bilang berkali-kali ke Junze, agar dia jelaskan semuanya. Tapi dia, selalu bilang waktunya belum tepat, jadi kesalahpahaman ini makin dalam. Lalu desas-desus itu? Orang luar bilang Bo Xiaoya adalah cinta pertamamu. Mungkin karena di sekitarku tidak pernah ada wanita lain. Dan waktu itu aku hanya fokus pada pekerjaan, sama sekali tidak sempat mengurus desas-desus itu. Jadi makin menjadi-jadi. Benar-benar satu kesalahpahaman memicu serangkaian kesalahpahaman. Ran, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku mengerti semua yang kamu katakan. Memang ada kesalahpahaman di sini, tapi kamu juga ada masalah. Jadi aku tidak bisa secepat ini membuat pilihan, juga tidak bisa secepat ini melupakan semuanya.
Tiba-tiba aku merasa Bai Jingzhou cukup kasihan. Presiden grup Bai yang begitu terhormat, dia selalu dingin dan dominan. Tidak pernah bisa dibantah. Tapi sekarang dia begitu rendah hati. Aku baru melihat dia hampir menangis. Ran, kamu benar-benar tidak merasa kasihan padanya? Kasihan pada pria, sial seumur hidup. Sekarang kesadaranmu sudah tinggi sekali. Sebenarnya, aku rasa dia sudah cukup jinak olehmu. Sudah lumayan. Ini masih jauh dari itu. Tunggu saja. Kenapa aku punya anak seperti kamu, pembuat masalah, dalam beberapa hari saja, hampir menghancurkan seluruh keluarga Bo. Kamu hari ini, bagaimanapun harus mencari cara untuk mendapatkan kerjasama dengan keluarga Qin. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Direktur Qin muda dari Yuseng sudah datang? Di ruang istirahat, Halo, Direktur Qin, saya adalah Nona. Maaf mengganggu Anda di saat ini. Dengan kecantikan saya pasti bisa membuat Direktur Qin muda tergila-gila. Qinran, kenapa kamu? Nona, kenapa bagian dada kamu semakin rendah? Mungkin, Diam kamu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. apa yang saya pikirkan? Saya hanya ingin mengatakan, mungkin bajumu rusak. Qinran, kamu sudah punya Bai Jingzhou masih ingin merayu Direktur Qin. Main dua hati, kamu benar-benar tidak tahu malu. Nona, imajinasi kamu ini sayang sekali tidak jadi penulis skenario. Ran, ada apa? Bai Jingzhou, kamu datang tepat waktu. Coba lihat wanita yang kamu pilih dengan hati-hati. Kenapa keluar dari kamar Direktur Qin? Mungkin dia tidak menghargaimu dan ingin mencari yang lebih tinggi? Bo Xiaoya, seperti apa istri saya? Saya lebih tahu daripada kamu, tidak perlu badut seperti kamu. Yang melompat-lompat di sini menyebar gosip. Bai Jingzhou, kamu sudah dibius oleh wanita ini, ya? Dia pergi ke kamar Direktur Qin sendirian. Menurutmu itu wajar? Hei, Anda pasti Direktur Qin, kan? Halo, saya Bo Xiaoya. Direktur Qin, Anda baru datang. Kamu tidak terlalu paham. Saya perkenalkan. Nah, ini adalah Presiden Grup Bai Jingzhou. Nah, ini adalah istrinya yang sudah menikah 3 tahun, Qinran. Jadi, Direktur Qin, apa yang dikatakan Nyonya Bai ini, jangan percaya sama sekali. Dia sih hanya wanita yang suka menjilat. Omong kosong. Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Direktur Qin. Mana mungkin saya menggoda Direktur Qin? Kamu, seorang pengangguran yang malas, kerja apa yang bisa kamu bicarakan dengan Direktur Qin? Dan itu dilakukan diam-diam dari Bai Jingzhou. Direktur Qin, Anda belum tahu, kan? Dia sih dulu sering mengandalkan Bai Jingzhou, di luar sana menipu orang. Oh, begitu ya, Nyonya Bai. Kalau begitu kerja sama kita, saya harus pertimbangkan baik-baik. Silakan Anda pulang. Tunggu kabar dari saya. Bagaimana bisa begitu, Direktur Qin? Bukankah kita baru saja setuju? Sekarang pergi bicara kerjasama. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba mengingkari janji? Saya sudah mempertimbangkan dengan jelas. Kamu tidak perlu banyak bicara lagi. Silakan pergi. Masih bengong apa, Qinran? Cepat pergi. Ayo, kita masuk dan bicara. Kenapa kamu tertawa? Ran, akting kamu ini bisa mendapatkan Oscar untuk aktris terbaik. Hanya kamu yang tahu. Untuk kamu. Sudah lama mendengar, ada seseorang yang menghabiskan 100 juta dengan harga tinggi, membeli cincin berlian safir biru cerah. Ternyata kamu. Suka? Cukup baik. Agak lumayan. Kalau begitu, kamu terima saja, pasangkan untukku. Nanti saja, aku akan beli yang lebih baik untuk kamu. Ini tidak berarti aku sudah memaafkanmu. Direktur Qin. Nona Bo, aku masih ada urusan, sementara tidak bisa menghibur kamu. Silakan kamu pergi. Direktur Qin. Kamu tidak tahu, di hati saya ini, sudah lama memuja kamu, lebih baik manfaatkan hari ini, kita mengenal lebih dalam. Kamu,
Ah, kamu. Kekuatanmu luar biasa, sampai membuatku kesakitan, Pak Qin. Kalau gitu, cepat bantu aku bangun. Nona Bo, aku benar-benar ada urusan, nanti kita ketemu di pesta. Kamu? Orang macam apa sih? Sama sekali tidak punya sikap kesatria. Xiaoya, kamu tadi kemana? Aku cari kamu lama. Mau kemana lagi? Tentu saja menemui Pak Qin untuk bicara kerjasama. Kamu bertemu Direktur Grup Yusheng? Tentu, dengarkan aku, Pak Qin sangat mengagumi saya. Kerjasama keluarga kita dengan Yusheng pasti tidak akan dibatalkan. Benarkah? Bagus sekali. Ketawa apa? Kenapa kalian masih bertahan di sini? Bukannya Pak Qin sudah bilang, dia pasti tidak akan kerja sama dengan kalian. Oh, ya. Tapi Pak Qin juga tidak bilang mau kerjasama dengan keluarga Bo, kan? Perkataanmu tadi terlalu berlebihan. Aku lihat kalian cuma iri padaku, anggur asam karena tidak bisa makan. Jangan ketawa. Benci banget. Jingzhou, kamu tahu apa yang terjadi? Apa Xiaoya benar-benar bertemu Pak Qin? Junze, aku menasihatimu, sebaiknya cepat bawa dia pulang, supaya tidak mempermalukan keluarga Bo lagi. Wah, dia datang. Orang dari Yusheng Group datang. Loh, ini. Ini kepala keluarga Qin. Presiden Direktur Yusheng Group. Aduh, benar-benar tak terduga, Pak Qin ini ternyata lebih muda dari Pak Bai dari Baishi Group. Benar-benar sukses di usia muda. Lihat kan, Pak Qin aja udah datang, aku sarankan kalian segera pergi saja, supaya nggak memalukan diri sendiri. Aduh, maaf ya. Aku sebenarnya nggak mau ketawa, tapi ada orang yang dari sananya udah jadi bahan tertawaan. Aku benar-benar nggak tahan. Maaf ya. Lihat nggak, Pak Qin lagi lihat aku. Yang terhormat para tamu, selamat datang. Aku adalah Presiden Direktur Yusheng Group. Asistennya, Shen Qi. Asisten, kok bisa dia cuma asisten? Hari ini adalah acara grup kami yang terbuka untuk semua perusahaan di Haishi untuk merekrut mitra baru. Sekaligus, ini juga adalah pertama kalinya Presiden Direktur kami tampil di depan umum. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk Pak Qin. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa jadi CEO Yusheng? Dia seorang wanita, ini pasti palsu, mereka bekerja sama untuk menipu saya. Wanita, kenapa? Tidak semua perempuan, seperti kamu, manja dan sombong, tidak ada kerjaan. Cinta buta dan masih hidup dari orang tua, Ran kami cerdas, cantik, dan mampu jauh lebih baik daripada kamu. Halo semua, saya Qin Ran dan juga CEO Yusheng Group saat ini. Sepertinya banyak orang yang terkejut. Pemimpin keluarga Qin kenapa bisa seorang wanita? Sebenarnya saya juga tidak mau tapi keluarga Qin hanya punya saya satu anak. Kalau saya tidak mengambil, siapa yang akan mengambil? Meski saya selalu berada di belakang layar, tetapi hasil yang saya capai, semua orang bisa melihatnya. Jadi, para bos yang ingin bekerja sama dengan Yusheng malam ini, silakan datang menemui saya dengan percaya diri. Yusheng kami bersedia bekerja sama dengan semua, menciptakan masa depan yang lebih baik. Halo, CEO Qin aku Bo Zenya, CEO Bo Group. Aku ingin berbicara dengan Anda lagi tentang kerjasama antara kedua perusahaan kami. CEO Bo, menghentikan kerjasama dengan Bo Group adalah keputusan yang saya umumkan sendiri. Untuk alasannya, silakan tanya Nona Bo. Aku bisa katakan dengan jelas Yusheng, selamanya tidak akan lagi bekerja sama dengan Bo Group, silakan CEO Bo mencari partner lain. Hei Baizong, kenapa berdiri sendiri di pojokan? Lihat siapa? Oh, ternyata sedang melihat Ran kami. Lihat kan, asisten di sebelah Ran itu namanya Shen Qi. Ganteng kan? Dia adalah orang yang Ran kami sukai. Oh begitu, Ran lama tidak membalas pesan saya.
ternyata sudah ada anak anjing. Dia baru saja lulus, langsung diangkat sebagai asisten oleh Ranran, mereka selalu bersama. Terlihat Ranran benar-benar menyukainya, bahkan mengenalkan dia ke banyak tamu. Pria yang lebih muda memang menarik. Muda, ganteng, juga lembut dan perhatian, tidak seperti beberapa orang tua dan sombong. Dia tidak cocok untuk Ranran. Kalau begitu kamu cocok? Dulu saat memiliki tidak tahu menghargai. Sekarang menyesal sudah terlambat. Bai Jingzhou, kamu mau apa? Sayang, jangan suka anak anjing itu, ya? Anak anjing apa? Bai Jingzhou, kamu minum alkohol sebanyak apa? Kenapa kamu mabuk di sini? Aku melihat kamu bersama dia. Aku cuma cemburu. Aku cuma tidak senang. Aku suka kamu. Aku benar-benar sangat suka kamu. Sayang, jangan suka dia. Ya? Aku tahu, sebelumnya aku melakukan banyak hal yang salah. Aku membuat kamu hilang. Aku benar-benar sangat menyesal. Aku menyesal. Jangan tinggalkan aku ya. Bai Jingzhou, kamu menangis. Bai Jingzhou, kenapa kamu begitu berbeda malam ini? Sayang jangan suka Shenqi, ya? Kamu suka aku. Aku tahu. Aku memang lebih tua sedikit darinya. Tapi lihat, aku lebih ganteng darinya, dan aku lebih kaya darinya. Aku juga lebih bisa merawat orang darinya. Tidak. Siapa bilang aku suka Shenqi? Kamu sebelumnya bukan paling suka pria yang punya otot perut? Aku punya otot perut? Kamu sebelumnya bukan paling-paling suka menyentuh otot perutku? Ayo. Sekarang aku biarkan kamu menyentuh. Tempat publik. Jangan lepas baju ya. Baiklah, kalau begitu pulang ke rumah, aku akan lepas baju perlahan untuk kamu lihat. Ayo, pulang ke rumah. Ada apa? Ranran. Bolehkah aku kembali tinggal di sini? Tidak apa-apa. Kalau kamu belum mempertimbangkan dengan jelas, aku bisa menunggu. Kamu? Sepertinya berubah. Kalau tidak berubah, istriku bisa kabur. Aku juga bisa kabur sekarang. Jangan kira aku sudah memaafkanmu. Ranran. Aku selalu punya pertanyaan untukmu. Tanyakan. Kalau sejak awal kamu adalah CEO Grup Yusheng, kenapa masih memilih menikah kontrak denganku? Bai Jingzhou, apa sebelum kamu tahu aku adalah CEO Yusheng, kamu selalu mengira aku menikahimu demi uang? Mungkin kamu sendiri tidak tahu, sebenarnya kita adalah alumni kampus yang sama. Sejak saat itu aku mulai memperhatikanmu. Kakak kelas. Lelah, ya. Minum ini. Baik, Kakak kelas, kini camilan untukmu. Makan punyaku. Punyaku enak, makan ini. Jingzhou, di sana ada yang sedang melukis. teman sekelas. Lukisanmu bagus sekali. Apa sangat tidak berguna? Sejak saat itu aku sudah menyukaimu. Kamu masih tertawa.
Kan kamu yang tanya? Kamu. Ran, aku tidak menertawakanmu. Aku menertawakan diriku sendiri. Kalau saat itu aku lebih berani, kita berdua tidak akan melewatkan bertahun-tahun. Maksudmu apa? Apa maksudmu? Sebenarnya aku juga sejak itu jatuh cinta padamu. Teman, gambarmu sangat bagus. Setelah itu orang tua saya membawa saya ke luar negeri untuk belajar. Awalnya, aku pikir kita tak akan pernah bertemu lagi. Tak disangka, di pesta 3 tahun lalu, aku melihatmu lagi. Maaf. Kamu, Oh, itu sungguh memalukan. Aku akan menggantinya. ganti? Kamu bisa menggantinya? Ini dari Italia. Desainer fashion terkenal, dibuat secara manual, membutuhkan waktu 1 tahun. Berapa harganya? 5 juta. Kamu juga tidak perlu mengganti. Tetapi kamu harus menjadi istri kontrak saya, 3 tahun. Tapi, kupikir 3 tahun ini cukup untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Tak kusangka, aku tidak menghiraukanmu, kamu pun tidak menghiraukanku. Ditambah lagi saat itu pekerjaanku sangat sibuk, aku jadi semakin kesal. Akhirnya hal itu berkembang menjadi hasil yang seperti itu. Jadi, Bai Jingzhou, kamu ini lelaki licik. Hanya karena setelan jas yang rusak, kamu memaksaku menikahimu dengan perjanjian. Kalau menurutmu begitu, kamu juga wanita licik. Presiden Direktur Grup Yusheng yang terhormat, masa tidak mampu mengganti jas 5 juta yuan? Apa kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini lalu menjadi Nyonya Bai? Kamu. Dasar bajingan. Kamu malah memutarbalikkan fakta. Oh, sekarang aku mengerti. Kamu sengaja menyembunyikan identitasmu? Kamu takut aku mengincar harta warisanmu yang miliaran itu, benar, kan? Mana ada. Itu orang tuaku melindungiku. 3 tahun lalu, saat aku mengambil alih Yusheng, aku baru berusia 23 tahun. Lagi pula aku perempuan. Orang tuaku khawatir para anggota dewan yang kolot itu tidak mau tunduk padaku, jadi mereka menyuruhku bekerja di balik layar. Setelah aku menunjukkan prestasi dan menguasai bisnisnya, baru diumumkan. Ran, maaf, aku tidak tahu tekanannya sebesar itu untukmu. Ini salahku. Sebenarnya aku bersyukur kecelakaan itu bisa membuatku terbuka padamu. Tapi aku tidak menyangka, setelah kehilangan ingatan, diriku bisa begitu tidak tahu malu. Di acara pernikahan, ingatanku tiba-tiba pulih. Aku sangat takut, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku hanya bisa mempertahankan sifat dingin dan kuat. Sebelum kehilangan ingatan, aku juga tidak yakin. Setelah ingatanku pulih, apakah aku bisa menyenangkan hatimu? Soalnya 3 tahun lalu, aku sebagai suami sungguh sangat buruk. Sekarang berubah. Masih belum terlambat, kan? Sayang, sebelumnya aku yang tidak tahu diri, mengabaikanmu, mengacuhkanmu. Kedepannya aku tidak akan lagi, aku janji. Tergantung penampilanmu. Ini yang aku dapatkan semalam untuk investasi perusahaan. 100 juta. Pak Bo, perusahaan kita bisa selamat? Ayah, siapa yang mau investasi ke perusahaan? Apa syaratnya? Bos Zhao dari grup Zhao, dia bilang, asal Xiaoya mau jadi istrinya. Selanjutnya, dia akan tambah investasi lagi. 100 juta lagi. Wah, apa? Dia kok bisa menikahi Xiaoya kita? Dia sudah 2 kali kehilangan istri. Usianya lebih tua dari kita semua. Ayah, kenapa ayah mau menikahkan aku dengan pria tua yang gemuk dan jelek itu? Kalau tidak, mau lihat perusahaan bangkrut? Ah, tapi Xiaoya adalah anak kita. Ayah, kenapa ayah seperti ini? Ini mau menjual aku? Ini siapa yang salah? Semua karena kamu.
menyakiti Qinran dan Bai Jingzhou, membuat perusahaan ikut kena. Semua investasi sebelumnya hilang. Kamu harus bersyukur masih ada gunanya. Junze, cepat cari jalan keluar. Kamu tidak bisa diam saja melihat adikmu menikahi pria tua itu. Iya, Kak. Kamu kan hubungannya baik dengan Bai Jingzhou. Minta dia biarkan kita, ya? Ayah, aku akan bicara lagi dengan Qinran dan Jingzhou, oke? Qinran, jujur aja, kamu sama Bai Jingzhou sebenarnya ada apa sih? Kok dia yang antar kamu kerja? Kalian balikan? Masih dalam masa percobaan. Tapi ada satu hal yang mau kutanyain. Kamu menyebar kabar di mana-mana kalau aku suka Shenqi. Bilang kami berdua itu pasangan. Maksudnya apa? Ini kan buat kebaikanmu. Bai Jingzhou si brengsek ini. Kalau aku nggak kasih dia sedikit stimulasi, dia nggak bakal punya rasa krisis. Nah kan, baru semalam, hubungan kalian berdua udah melonjak. Kalau menurutmu begitu, berarti aku harus berterima kasih padamu, dong. Kalau kamu memang mau berterima kasih, ya aku terima aja deh. Aku mau cuti sebulan. Boleh nggak? Boleh. Cuma cuti tahunan sebulan. Yes. Tapi, aku harus ngobrol baik-baik sama Shenqi. Nanya-nanya soal pacarnya, gimana caranya bisa nyerahkan dia. Jangan-jangan. Aku nggak cuti deh. Gimana? Nggak cuti? Kalau gitu buruan pergi kerja. Presdir Qin, putra sulung keluarga Bo datang lagi ke perusahaan. Mau ketemu kamu? Keluarga Bo itu kok nggak kapok-kapok ya? Suruh dia pergi sana. Bawa dia ke ruang tamu. Ran mau ketemu dia? Nggak mungkin ngumpet selamanya juga. Bapak Bo, hari ini saya datang. Masih untuk membahas kerja sama perusahaan. Ya. Tapi saya juga ada pertanyaan pribadi yang ingin saya tanyakan kepada Direktur Qin. Apa hubunganmu dengan Jingzhou masih baik? Kenapa Bapak Bo menanyakan hal seperti ini? Dari Jingzhou, saya dengar kamu ingin bercerai dengannya. Saya harap kalian baik-baik. Kalian saudara kakak adik ini memang menarik. Satu selalu membuat masalah memaksa saya bercerai dengan Bai Jingzhou. Yang satu lagi ingin kami bersama. Benar-benar kontradiktif. Atau maksudmu? Kamu ingin melalui Bai Jingzhou bermain kartu perasaan dengan saya. Agar saya membebaskan keluarga Bo. Benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari Direktur Qin jujur saja. Di dalam hati saya memang berpikir seperti itu. Kamu dan Bai Jingzhou adalah saudara kamu memanfaatkannya seperti ini. Tidak merasa malu? Mungkin sudah kebal. Tapi Jingzhou sangat memperhatikan kamu. Untuk kamu dia memutuskan hubungan dengan saya dan menghentikan kerjasama dengan keluarga Bo. Mendesak keluarga Bo ke situasi sulit. Dari perkataanmu, kamu tidak puas dengan tindakan Jingzhou. Kalau begitu saya akan jujur memberitahumu. Berdasarkan tindakan Bo Xiaoya, saya tidak memasukkan dia ke penjara sudah merupakan toleransi terbesar untuknya. Sedangkan urusan saya dan Jingzhou juga tidak perlu kamu repot. Silakan. Singkatnya. Maaf, Direktur Qin. Kenapa rasanya dia tidak ingin kerja sama ini berhasil? Bo Junze. Tunggu. Hai, Junze. Bagaimana? Apa kata orang-orang Yusheng? Masih mau bekerja sama? Kakak, aku tidak perlu menikahi Zhao. Qinran ini. Sikapnya terlalu sempit, demi Bai Jingzhou. Begitu saja menekan keluarga Bo, aku lihat dia. Hatinya jahat. Tidak mau melihat Xiaoya baik. Aku kutuk dia. Ibu. Qinran membatalkan kerjasama. Xiaoya yang berbuat salah. Kau masih membela dia? Sebenarnya Qinran adikmu, atau Xiaoya adikmu?
Keluarga Bo telah membesarkanmu selama ini, kok malah membantu orang lain? Dia memang orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak pernah berpikir baik untuk keluarga Bo, tidak pernah berpikir baik untuk aku. Xiaoya, kau melihatku seperti ini. Lalu bagaimana? Jika kau benar-benar ingin baik untuk keluarga Bo, harusnya menyembah Qinran. Sembah 3 hari 3 malam. Dia pasti bisa memaafkanmu. Dengan begitu keluarga Bo akan terus bekerja sama dengannya. Dengan begitu aku tidak perlu menikahi Zhao. Yang berbuat salah sebenarnya adalah kau. Kenapa harus aku yang pergi? Karena kau berutang kepada keluarga Bo? Dulu jika kami tidak menerimamu, kau mungkin masih mengemis di mana? Sebenarnya adalah keluarga Bo, anjing yang kami besarkan. Masih berpura-pura jadi tuan besar. Jangan kira aku tidak tahu. Kau berusaha keras menghancurkan hubungan aku dengan Bai Jingzhou. Bukannya ingin aku menikahi kau? Bermimpi saja. Aku beritahu kau, dibandingkan dengan kau, aku lebih suka menikahi si tua Zhao. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Sebenarnya, aku beritahu kalian, Qinran setuju bekerja sama. Aku kasih tahu kalian dengan jujur, Qinran sudah setuju untuk bekerja sama. Kamu adalah saudara terbaik Bai Jingzhou. Sebagai istrinya, aku tidak ingin membuatnya sulit. Jadi, aku memutuskan untuk melanjutkan kembali kerjasama dengan keluarga Bo. Aku ada satu syarat. Jaga baik-baik adikmu itu. Terima kasih, Bapak Qin. Aku lihat Xiaoya sekarang seperti ini. Semua karena kamu yang memanjakan dia. Junze, karena sudah dibicarakan dan disepakati, kalau begitu, ayah sudah lega. Tapi sudah terlambat. Aku dari sekarang. Aku tidak akan lagi melakukan apapun untuk keluarga Bo. Kebaikan keluarga Bo yang membesarkan aku. Uang yang aku bantu kalian menghasilkan selama tahun-tahun ini. Sudah cukup. Lihatlah. Aku bilang dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lihat aku. Tiang, kamu juga sudah mendengar. Sekarang tidak ada cara lain. Kamu hanya bisa menikah dengan Bapak Zhao. Aku tidak mau. Tidak mau menikah, juga harus menikah. Sebagai putri keluarga Bo, kamu sudah menikmati manfaat lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya kamu memberikan kontribusi untuk keluarga Bo. Mama, bantu aku. Bantu aku membujuk ayah. Bagaimana? Xiaoya, kamu terima saja nasibmu. Menikah dengan Bapak Zhao, tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Itu masih lebih baik daripada keluarga kita bangkrut. Seluruh keluarga hidup di jalanan, daripada makan tidak enak dan pakai tidak hangat. Apa yang kamu katakan? Aku adalah anakmu. Aku benci kamu. Aku benci kalian. Aku tidak ingin lagi melihat kalian. Xiaoya. Xiaoya. Kenapa kamu setiap hari datang ke kantor kami? Kamu tidak punya pekerjaan. Istri saya adalah orang terkaya di kota ini. Ratusan miliar aset. Merawatnya pasti lebih penting daripada pekerjaan. Ayo, Qinran tidak akan membiarkan orang yang tidak bekerja. tenang saja. Urusan perusahaan sudah saya serahkan kepada asisten. Ada apa saja, dia akan memberitahu saya setiap saat. Istri, ini adalah makan siang yang saya buat untukmu. Kamu suka? Hari ini saya masih bisa toleransi. Mulai besok, kamu harus benar-benar bekerja. Bagaimana bisa semua pekerjaan diserahkan kepada asisten? Tidak pantas. Istri, ini baru beberapa hari. Kamu sudah mulai bosan dengan saya? Oh, apakah karena Shenqi itu? Saya akan langsung menemui dia untuk duel. Bai Jingzhou, kamu sudah berapa usia? Kamu bisa normal sedikit tidak? Bagaimana bisa Pak Bai yang baik-baik, tiba-tiba jadi otak yang terlalu romantis? Istri, lihat. Ini adalah yang saya buat siang ini. Sup ikan untuk kamu, direbus selama 1 jam. Kamu cepat minum selagi masih panas.
Kamu kenapa? Bai Jingzhou. Kamu membuat sup apa? Kamu tidak enak badan? Aku akan mengantar kamu ke rumah sakit. Ayo, mari. Selamat untuk Anda berdua, Anda akan menjadi ayah dan ibu. Dokter, Anda bilang istri saya hamil? Benar? Janin sudah berkembang 3 minggu. Bagus, kamu hamil, aku akan jadi ayah. Istri, kamu hebat. Tidak, sebenarnya aku yang hebat. Apa yang kamu bicarakan? Tidak malu-malu. Apa masalahnya? Aku memang hebat. Iya, kamu yang paling hebat. Lalu bagaimana? Bapak istri Anda hamil. Perhatikan beberapa hal dalam waktu dekat. Supaya tidak mengganggu janin. Baik, aku akan mengendalikan diri, dokter. Istri pelan-pelan, hati-hati lantai licin. Berlebihan, Pak Bai, aku hanya hamil. Tak perlu hati-hati seperti ini. Sekarang berbeda. Kamu sekarang sangat berharga, aku tidak hanya harus merawat kamu, dan juga bayi kita. Semua ini karena kalian, aku jadi seperti ini. Kenapa aku harus menikah dengan kamu, pria tua yang bau ini? Cantik kecil. Ini malam pertama kita. Kamu mau kemana? Jauh-jauh dari aku, pria bau sekali. Kamu ini anak kecil? Kamu tidak tahu, ini baru bau khas pria. Jauh-jauh dari aku. Cantik kecil, sok suci. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya barang yang aku beli dengan uang. Kamu punya hak apa untuk bilang aku bau? Dasar perempuan bajingan. Aku kasih tahu, kalau kamu bikin aku marah, aku akan pukul kamu sampai mati. Qinran, Bai Jingzhou. Semua ini karena kalian, aku jadi seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku akan membuat kalian membayar. Sayang, aku akan mengambil mobil. Tunggu di sini. Oke, aku tahu. Cepatlah pergi. Kamu harus tetap baik. Qinran, aku adalah putri keluarga Bo yang terhormat. Semua ini terjadi karena kamu, aku akan membunuhmu sendiri. Matilah. Hati-hati. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Ran, jangan terlalu sedih. Bai Jingzhou, dia pasti akan baik-baik saja. Bai Jingzhou, kamu harus bangun. Aku dan bayi menantikanmu. Nyonya, Anda masih hamil. Tidak baik terlalu sedih dan lelah. Anda pulang dan istirahat dulu, serahkan padaku. Tidak apa-apa. Aku ingin di sini. Menunggu Bai Jingzhou bangun, aku ingin dia bangun, agar bisa melihat aku dan bayi. Baik, Kenapa baru datang? bagaimana kabar Nyonya Qin? Nyonya tidak apa-apa, hanya sedikit terkejut, tapi Tuan Bai untuk melindungi Nyonya, terluka parah karena tertabrak. Seberapa parah? Pendarahan otak, koma dalam. Dokter bilang jika minggu ini tidak pulih, akan menjadi vegetatif. Vegetatif. Aduh, kecilkan suaramu. Apakah Nyonya Qin tahu situasi ini? Dia tentu tahu. Tapi Ran tidak mau percaya. Memaksa menemani Bai Jingzhou itu. Apakah pengemudi yang menabrak sudah ditangkap? Tidak, dia kabur. Tapi dari rekaman CCTV, itu adalah Bo Xiaoya. Kabur. Apa maksudnya kabur? Bos Xiaoya, aku harus menangkapnya. Tenang, kami sudah melaporkan ke polisi sudah mengeluarkan surat pencarian. Asal Bos Xiaoya tertangkap, hadiah 10 juta rupiah. Lihat. Bos Qin dari Yusheng Group sedang menawarkan hadiah. 10 juta. Banyak sekali ya. Putri keluarga Bo itu menabrak suami orang.
Sampai hampir jadi orang yang tidak sadar. 10 juta bagi Bos Qin. Bukan apa-apa. Dia pasti tidak mau kalah. Putri keluarga Bo ini benar-benar cukup merepotkan. Untungnya Bos Bai belum mati. Kalau tidak, masalahnya akan jadi besar. Ayah, tidak. Dengan sifatnya yang mengorbankan anak perempuan untuk kehormatan, pasti akan menyerahkan aku kepada Qin Ran, perempuan itu. Ibu. Tidak. Karena polisi sudah mengeluarkan surat penangkapan, ibu pasti sudah diawasi. Kakak. Tidak. Aku sebelumnya sudah memarahinya. Dan karena aku, Bai Jingzhou bahkan sudah putus hubungan dengan dia. Dia sekarang pasti sangat membenci aku. Kenapa? Aku sebenarnya sudah melakukan kesalahan apa? Aku hanya ingin mengejar orang yang aku suka. Aku punya kesalahan apa? Xiao Ya, aku tahu kamu ada di sini. Aku kakakmu, buka pintu. Xiao Ya. Xiao Ya, jangan takut, kakak ada di sini. Kak, aku salah. Aku belum mau mati. Tolong bantu aku, ya? Ikut aku pulang dan serahkan diri, asalkan sikap. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mau menyerahkan diri. Aku tidak mau masuk penjara. Aku baru 22 tahun. Kalau aku masuk penjara, semuanya akan hancur. Kamu masih punya aku. Aku tahu kamu tidak suka aku. Aku juga tidak berani berharap kamu menyukaiku. Tapi Xiao Ya, kamu harus tahu, berapapun lama, asalkan kamu berbalik, kakak akan selalu ada di belakang, tidak akan pernah pergi. Kak, maaf. Tapi aku sekarang tidak layak disukai olehmu. Dan Qin Ran menawarkan hadiah 10 juta untuk nyawaku, aku tidak bisa menyerahkan diri. Xiao Ya, mengapa kamu sampai sekarang masih belum mengerti? Qin Ran tidak pernah memusuhimu. Kamu terlalu keras kepala. Kami hanya berharap kamu bisa menghadapi kesalahanmu sendiri, dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Xiao Ya, beranilah, kamu masih muda. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup, kakak akan selalu menemanimu. Sudah 10 hari. Jingzhou, kapan kamu mau bangun? Kamu benar-benar berniat meninggalkan aku dan bayi? Masih banyak hal yang belum kita lakukan, dan belum teratasi. Silakan masuk. Kenapa kamu? Maaf, Qin Ran. Kalau kamu datang untuk minta maaf hari ini, silakan pulang. Kami. Xiao Ya sudah mengaku. Sekarang dia benar-benar sadar kesalahan dirinya. Ini surat permintaan maaf yang dia tulis untuk kamu dan Jingzhou. Kakak Jingzhou. Kakak Qin Ran. Maaf. Aku tahu aku telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada kalian. Tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Setelah aku keluar dari penjara, aku akan meninggalkan kota ini. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku tidak mengharapkan maaf dari kalian. Tetapi aku dengan sungguh-sungguh berharap kakak Jingzhou cepat sembuh. Dan aku juga berharap kalian hidup bahagia sampai tua.
Tetapi, Jingzhou, kapan dia bisa bangun? Istri. Jangan nangis.